adik mahasiswa peserta webinar PB Intensive Research Class dengan tema metode penelitian kuantitatif, yaitu pengenalan analisis PET, ya, atau juga biasa disebut analisis jalur. Baiklah Bapak Ibu, Alhamdulillah telah bergabung bersama kita narasumber yang luar biasa yang siap berbagi ilmu kepada kita semua, yaitu Bapak Dr. Nur Ahmadi Birrahmani, MSI. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Ibu Nurul. Nah, suara saya jelas ya Ibu Nurul ya? Ya. Ya, nah bagi para calon peneliti ya yang sudah mengambil ancang-ancang tentang penelitiannya mengenai metode pengelolaan datanya dengan analisis PET ya. Ini menjadi kesempatan emas ya, jangan sampai disia-siakan ya. Atau misalnya bagi calon peneliti yang kira-kira masih bingung penelitiannya ini menggunakan metode pengelolaan data yang bagaimana, barangkali ini menjadi jawaban ya webinar kita ini ya. Atau misalnya masih belum tahu akan menggunakan apa gitu ya. Nah, mungkin nanti akan diperdalam ya oleh narasumber kita hari ini yang luar biasa ya. Apa sih kira-kira analisis PET itu, kemudian bagaimana sih penelitian itu yang bisa menggunakan analisis PET, kemudian bagaimana pengaplikasian analisis PET itu nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita hari ini. Baik, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae ya secara singkat ya. Narasumber kita, nama lengkap Nur Ahmadi Birrahmani, tempat tanggal lahir Belawan 28 Desember 1990, alamat Jalan Madio Santoso nomor 180C. Ya, data pendidikan, beliau menempuh sekolah dasar di SD Negeri 0640116 Medan tahun 1996-2022, kemudian melanjutkan ke jenjang SMP, yaitu di SMP swasta di Ponegoro, kisaran tahun 2002 sampai 2005, kemudian melanjutkan lagi ke jenjang SMA, yaitu SMA swasta Yosudarso Medan, tahun 2005 sampai 2008, kemudian melanjutkan ke jenjang strata 1 pada program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2008 sampai dengan 2012, dan selanjutnya ke jenjang S2 ya, yaitu program Magister Ilmu Manajemen di program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2012 sampai 2014. Kemudian melanjutkan lagi ke program doktoral, yaitu Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015 sampai 2021. Nah, beliau juga aktif pada organisasi ya, yaitu sebagai anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAEI, ya. Kemudian aktif juga pada organisasi sebagai anggota Association of International Business and Professional Management atau AIBPM. Ya, nah mungkin mana tahu nanti ada yang ingin konsultasi, diskusi, ada nomor kontak yaitu 082164198713 atau via email ya dengan email nurahmadi@uinsu.ac.id ya. Baik, pergi ke pasar membeli teri. Jangan lupa membeli markisa. Masuklah kita ke sesi materi oleh narasumber yang luar biasa. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar, untuk tidak memperpanjang kalam, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita, Bapak Dr. Nur Ahmadi Birrahmani. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya yang on ini sekitar 2-3 orang. Lainnya saya agak curiga gimana gitu. Cuma dengan nama tapi orang tidak ada atau gimana. Oke, saya lanjut saja. Teman-teman yang saya hormati, ada Ibu Ketua ya, dan Dr. Amira ya, kemudian Bapak Direktur PBCC ya. Di mana posisi ini Pak? Di rumah Pak? Iya, Bu Dharma. Kemudian ada Ibu Moderator ya, Ibu Nurulina ya. Oke, dan juga adik-adik sekalian semuanya. Dan kalau ada Bapak Ibu juga peserta. Oke, ini memang modelnya off kamera ya, atau gimana ya? Off kamera? Kalau biasanya juga gitu. Oke, saya seperti aja lagi. Ini saya nggak tahu posisi orang ini yang kamera ini on atau off. Kebanyakan yang masih off, Pak, kalau di tempat saya. Oh ya, karena off kamera ini dua dia. Pertama karena posisi sedang tidak standby atau hal lain gitu. Oke, ini gimana caranya? Ini nampak nggak share screen-nya? Nampak, Sudah Pak. kelihatan, Pak. Sudah Nampak, Pak. kelihatan. Nampak ya, insya Allah nampak ya. Duh, terusan. Oke, kita mulai kembali komunitasnya. Setting ini dulu. Oke, kita lanjut di seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Moderator tadi. Pembahasan kita berikutnya cerita tentang data analyze. Ini kan ceritanya kan step by step ya, menjadi seorang peneliti ya. Sebenarnya kalau kita mau jadi seorang peneliti, terutama kan kalau penelitian itu ya terbagi menjadi dua ya, sebelum seperti pernah dijelaskan oleh beberapa pemateri kita. Ada dia penelitian kualitatif, ada dia penelitian kuantitatif. Nah, di dalam penelitian kuantitatif ada beberapa hal dasar yang harus kita tahu dulu, terlepas dari kita pahami terlebih dahulu, kita harus tahu dulu. Itu salah satunya adalah sebenarnya di dalam penelitian kuantitatif, variabel-variabel dalam penelitian itu ada berapa? Ada banyak variabel penamaan variabel dalam penelitian kuantitatif. Ada umumnya itu ada 5. Yang paling sering kita dengar itu ada dia variabel independen ya, ada variabel independen, kemudian ada variabel dependen ya. Nah, kalau misalnya independen itu biasa disebut sebagai variabel bebas, kemudian variabel dependen itu biasa disebut dengan sebutan variabel terikat, atau sebutan lainnya itu variabel eksogen dan endogen ya kalau saya tidak salah itu sebutan lainnya. Tapi yang paling sering umum itu disebut variabel independen dan variabel dependen. Oke, itu sudah 2. Kemudian ada juga namanya variabel moderating. Itu model variabel yang dia punya sifat memperkuat atau memperlemah pengaruh dari variabel independen dan variabel dependen. Kemudian ada namanya variabel kontrol. Variabel kontrol ini sebutan lainnya disebut variabel konstan. Dia biasa dipakai untuk mengontrol pengaruh dari variabel independen dan dependen. Kemudian ada variabel asing. Variabel asing ini adalah variabel-variabel di luar penelitian yang tidak diteliti. Kemudian ada variabel intervening. Ini yang akan coba saya kenalkan di dalam materi kita. Variabel intervening ini biasa dipakai dalam path analysis ya salah satunya sebagai variabel mediasi atau variabel perantara. Oke, jadi di dalam penelitian kuantitatif, kalau kita menjadi seorang peneliti, itu adalah variabel-variabel yang paling tidak kita tahu terlebih dahulu, terlepas dari kita pemahaman kita sedalam apa. Karena nanti jangan sampai kita sudah meneliti, terus kita dihadapkan contoh misalnya pada variabel yang moderating, dan kita masih bertanya-tanya, apa itu variabel moderating? Itu susahnya kita. Jadi paling tidak kita harus tahu dulu jenis-jenis variabel di dalam penelitian kuantitatif itu sendiri.
Oke, kita lanjut ke dalam intervening. Variabel intervening itu biasa digunakan dalam analisis jalur atau path analysis. Oke, biasanya yang paling sering digunakan. Untuk path analysis sendiri, itu pertama kali dikembangkan oleh seorang bernama Sewell Wright di tahun 1934 berdasarkan literatur yang saya baca. Oke, mengembangkan path analysis untuk membuat kajian hipotesis hubungan sebab akibat dengan menggunakan korelasi. Jadi model pengujiannya itu mencari tahu apa penyebabnya dan apa akibatnya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau biasa juga disebut sebagai causing model, ya, sebutan lain dari model sebab akibat. Oke. Bapak, mohon maaf Ah. saya potong Pak. Ya, Di boleh. slide-nya nggak kelihatan Pak. Kayak layar. Slide-nya nggak kelihatan ya. Tadi katanya kelihatan, tiba-tiba nggak kelihatan ya. Pertama kelihatan, tapi sekarang udah nggak kelihatan. Dia cuma kayak kosong gitu. Apa ya masalahnya ya? Apa ya? Hmm, Mungkin di share ulang gitu Pak. sudah, ini kalau ini kelihatan. Ya, ini udah kelihatan. Terus coba kalau ini, oh nggak bisa ya, terpause dia ya. Ya kalau model yang sebentar ya, coba saya settingkan dulu. Share. Kalau yang ini kelihatan? Ya Halo? Pak, sudah. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Pak. Oke. Terima kasih. Oke, saya ulangi ya. Perkembangan dari path analysis ya. Tadi kan tidak kelihatan ya. Tapi sebenarnya materi sudah ada ya. Insya Allah sudah dibagikan tadi oleh Ibu Ketua ya. Oke, saya ulangi. Untuk path analysis pertama kali dikembangkan oleh Sewell Wright ya di tahun 1934. Oke, kemudian mengembangkan path analysis untuk membuat kajian hipotesis hubungan sebab akibat atau disebut dengan causing model. Kemudian path analysis juga disebut memiliki kedekatan dengan regresi berganda atau regresi berganda merupakan bentuk khusus dari path analysis. Beberapa orang menyebutkan regresi berganda itu path analysis itu merupakan pengembangan dari regresi linear berganda. Sebelumnya kan sudah pernah dibahas ya tentang regresi linear berganda ya. Nah, perkembangan atau pengembangan dari model regresi berganda itu salah satunya adalah path analysis. Oke, di luar dari model rating juga katanya menurut beberapa literatur saya baca itu juga merupakan model pengembangan dari regresi linear berganda. Oke. Dalam perkembangan saat ini path analysis diperluas dan diperdalam bentuk analisnya dalam bentuk struktur equation modeling atau sering yang kita sebut sebagai SEM. Jadi SEM itu merupakan bentuk analisisnya, bukan alat ya, itu bentuk analisisnya. Oke, berikutnya tentang path analysis. Untuk definisi sendiri, path analysis adalah model yang serupa dengan model analisis regresi berganda. Makanya tadi dikatakan banyak literatur menyebutkan bahwa path analysis ini merupakan pengembangan dari regresi berganda. Kami menyebutkan mereka serupa. Serupa juga dengan analisis faktor, serupa juga dengan analisis korelasi kanonik, serupa juga dengan analisis diskriminan, dan kelompok analisis multivariat yang lebih umum lainnya seperti analisis ANOVA, MANOVA, dan ANATOVA. Tapi kita nggak bahas itu ya, kita bahas masalah interferennya. Path analysis dapat dipandang sebagai analisis yang mirip dengan regresi. Ketika peneliti didapatkan pada model di mana variabel dependent atau variabel Y ya, biasanya kan kita sebut variabel independennya X, variabel dependennya Y. Oke, ketika variabel dependennya atau variabel Y-nya atau variabel terikatnya memiliki atau menyebabkan dampak atau perubahan pada variabel dependen lainnya, maka itu disebut analisis jalur atau lebih cocok menggunakan analisis jalur. Kemudian ada beberapa syarat yang sebenarnya bukan syarat mutlak ya, tapi beberapa peneliti menganjurkan ketika seseorang menggunakan path analysis ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Saya ambil yang paling umumnya saja. Yang paling umum itu salah satunya pertama, terdapat variabel independen atau exogenous dan dependent atau endogenous untuk model regresi berganda
dan variabel perantara untuk model mediasi dan model gabungan mediasi dengan regresi ganda. Oke, kemudian syarat lainnya adalah beberapa mensyaratkan untuk ukuran sampel yang menggunakan PET analyze itu sebaiknya di atas 100. Ada yang mengatakan idealnya itu antara 400 sampai dengan 1000. Makanya banyak beberapa peneliti yang menggunakan PET analyze biasanya sampelnya besar-besar semua, jarang sekali kecil. Oke, kemudian ada hubungan sebab akibat didasarkan pada teori yang sudah ada. Jadi sebenarnya pada dasarnya peletakan variabel intervening atau variabel mediasi di dalam model penelitian tidak boleh dia diletakkan begitu saja tanpa dasar yang kuat. Nah, jadi harus ada teori yang mendukungnya. Bagaimana cara kita melihat teorinya? Biasanya model-model variabel intervening itu kita bisa lihat bentuk teorinya itu pada grand teori. Jarang sekali kita bisa melihat hubungannya itu, pengaruhnya itu pada wilayah-wilayah apply teori atau middle teori. Middle teori jarang, tapi lebih cenderung dia bisa kita lihat gambaran pengaruh dari mediasinya itu atau posisi interveningnya variabel itu di grand teorinya. Oke. Grand teori itu kalau kita sederhanakan tuh teori memayungi, kalau misalnya ekonomi itu kan dia nanti ada akuntansi, manajemen dan seterusnya, kemudian masuk ke bagian middle teorinya sampai ke apa teorinya itu nanti bisa kita bahas di lain hari. Oke, kemudian untuk model ini adalah model yang umum yang paling sederhana dalam analis PET yang menggunakan variabel intervening. Biasanya simbolnya itu seperti saya katakan tadi dan seperti yang kita sepakati bersama, untuk X itu sebagai variabel independen, kemudian Z itu untuk intervening, dan Y itu untuk dependent. Nah, terkadang ada beberapa peneliti yang dia menyimbolkan intervening itu bukan simbol Z, tapi Y1, kemudian untuk Y lainnya simbolkan dengan Y2. Itu hak peneliti. Tapi pada umumnya Z supaya lebih gampang membedakan. Kalau dia dibuat Y1, Y2, agak bingung beberapa peneliti atau pembaca biasanya. Ini model paling sederhana dari PET analyze. Kemudian untuk model berikutnya, ini model yang rata-rata digunakan di dalam PET analyze. Ini kalau saya kira-kira nampak nggak di dalam share screen? Nampak ya? Kelihatan. Nampak, Ya? Pak. Nampak ya? Jadi ini adalah variabel bebasnya, X, bisa disebutnya X1 dan seterusnya. Dan ini X2-nya dan seterusnya. Dan ini adalah variabel Z. Dan intervening itu tidak hanya terbatas pada satu saja. Bisa dia 2 intervening, 3 intervening, sampai seterusnya. Kemudian ini adalah variabel dependennya. Sebenarnya beberapa peneliti mengatakan intervening itu merupakan variabel dependent juga. Jadi ketika variabel dependent atau Z ini, variabel dependent, menyebabkan pengaruh atau perubahan pada variabel dependent lainnya atau Y-nya ini, maka dia disebut sebagai variabel intervening. Atau bisa menggunakan model PET analyze, kira-kira seperti itu. Dan yang model kotak-kotak ini ya, saya belum kotak ya, X ini, kemudian Y ini merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur dari variabel-variabel yang diteliti tadi. Oke, untuk secara keseluruhan ini adalah model secara menyeluruh dari PET analyze. Itu kenapa PET analyze itu tidak direkomendasikan menggunakan sampel kecil, tapi merupakan biasanya untuk model sampel besar. Karena kedudukan dari konsep yang sebenarnya dari PET analyze itu seperti ini. Nah, dan ini posisi-posisi variabel-variabel beberapa intervening ini disebut ketika variabel ini kan variabel X-nya ya. Oke, dan ini disebut sebagai multidimensional ya. Ketika kalau misalnya kita cerita definisi operasional variabel, itu kan biasanya ada kolom dimensi ya. Nah, di sini inilah dimensi dari variabel yang ini. Kemudian dimensi itu memiliki indikator. Nah, ini disebut dengan model yang lebih kompleks ya, atau yang lebih komplit ya dari PET analyze. Oke, dan ini variabel X-nya, ini variabel Z-nya atau variabel dependent-nya, bisa Z, bisa dependent, intervening, menyebabkan pengaruh dengan variabel intervening lainnya, pengaruh terhadap variabel intervening lainnya, dan terakhir variabel Y itu sendiri.
Kira-kira kalau misalnya kalian bertanya, emang ada model penelitian seperti ini yang teorinya seperti ini? Ada. Contoh sederhana misalnya begini. Kita mulai dari yang paling pengaruhnya. Pengaruhnya misalnya ada harga produk, harga tempat. Oke. Harga ini pertama-tama dia tidak akan mempengaruhi keputusan pembelian. Kan gitu. Kalau kita cerita teorinya ya, hal paling dasar itu mulai dari harga. Harga dibentuk untuk mempengaruhi minat seseorang untuk membeli produk. Kan gitu. Kalau ada papan tulis kan sebenarnya. Oke. Harga itu diciptakan atau dibuat atau kita bisa katakan sebuah variabel yang dia akan mempengaruhi minat seorang. Kan konsep teorinya kan biasanya kalau orang itu kalau harga barang itu semakin rendah, biasanya niat ya, kita masih tentang minat dan niat ya. Niat untuk beli produk itu kan biasanya tinggi ya biasanya. Kalau misalnya harganya semakin rendah, oke. Kemudian niat itu akan memunculkan keputusan. Nah, jadi mulai dari harga, kemudian harga itu akan mempengaruhi minat, dan minat itu akan memunculkan keputusan pembelian. Jadi Z-nya sudah dua, X-nya tadi harga, Z satunya itu minat, Z2-nya itu keputusan. Nah, keputusan ini kemudian akan memunculkan kepuasan. Nah, tapi di dalam proses memunculkan kepuasan ini ada namanya evaluasi. Jadi produk itu ada proses evaluasi ketika si konsumen apa yang dia ekspektasi dari produk yang dia beli melebihi dari itu, maka dia muncul kepuasan. Tapi kalau misalnya ekspektasinya tidak dicapai, maka dia muncul ketidakpuasan. Jadi kita sudah dapat harga mempengaruhi minat, kemudian minat akan mempengaruhi keputusan, dan keputusan akan mempengaruhi kepuasan. Nah, setelah kepuasan, apalagi muncul yang namanya loyalitas. Gitu ya. Jadi ada sebenarnya model-model analis yang Z-nya itu bisa dia bercabang-cabang. Nah, ini salah satu sederhananya model seperti itu. Jadi model utuhnya itu seperti sebenarnya. Kalau ini model yang sering secara umum digunakan, ini adalah model sederhananya X, Z, dan Y. Makanya direkomendasikan di dalam syarat untuk model PET analysis itu biasanya sampelnya kalau bisa harus besar. Karena modelnya itu juga besar sebenarnya. Gitu kira-kira. Oke, setelah kita pahami modelnya, saya harap ini tidak mengecilkan rasa ingin untuk meneliti model-model seperti PET analysis ya, karena pada dasarnya kalau ini dilakukan secara bertahap, ini sama seperti melakukan uji regresi berulang-ulang, gitu dia sederhananya. Contoh misalnya seperti ini. Ini kan modelnya kalau misalnya ini X1 dan Y, ini kan regresi sederhana ya. Ya kan? Kemudian dicek lagi, ini kan model regresi juga nih antara misalnya Z1 dengan Z2 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini seperti kumpulan model regresi linear sebenarnya. Cuman orang menyebutnya sebagai PET analysis. Oke. Berikutnya kita cerita tentang prosesnya. Oke. Jadi ada beberapa proses analisis yang dilakukan terlepas dari kita nanti kalau misalnya mau pengolahan ya. Kalau untuk pengolahan kita di lain waktu karena akan sangat panjang saya rasa. Oke, dan itu kalau untuk model pelatihan pengolahan PET analysis tidak bisa kita modelnya online ya, karena saya pribadi harus memastikan bahwa proses dalam pengolahan itu harus benar karena prosesnya agak ribet sebenarnya dibandingkan model regresi linear bergandakan. Tapi di dalam proses PET analysis model itu harus diuji, modelnya harus diuji karena kalau modelnya itu salah, maka dia asumsinya tidak akan terpenuhi. Jadi di dalam model pengolahan PET analysis itu dia ada sebelumnya. Kalau misalnya regresi berganda, dia kan ada asumsi pasif dan seterusnya. Tapi di dalam PET analysis atau pakai intervening, model itu diuji dulu. Oke, jadi seperti ini. Ini ada proses analisis yang biasa dilakukan oleh beberapa peneliti. Contoh misalnya, kita pakai model yang seperti ini. Katakan misalnya X1-nya itu, biasanya paling sering dipakai itu adalah gaji. X1 kita bilang gaji, kemudian X2-nya itu kita bilang kompensasi atau karir saja lebih bagus,
gaji dan karir. Orang bilang gaji karir itu bisa mempengaruhi loyalitas dari karyawan. Nah, jadi karyawan itu bisa lebih loyal kepada perusahaannya. Tapi ada hal yang memediasi itu. Apa itu? Secara teori, salah satunya adalah kepuasan. Nah, ini kembali menjadi syarat beberapa peneliti yang menggunakan PET analysis. Ya. Salah satunya tadi saya mau tambahkan, pemahaman terhadap teori itu harus kuat. Karena meletakkan posisi Z itu sebagai mediasi itu tidak boleh sembarangan. Dia harus ada teori yang mendukungnya. Gitu. Sama halnya seperti saya bilang tadi, gaji dan karir itu bisa membuat seorang karyawan itu loyal. Kalau karyawan sudah loyal, dia bisa mau bekerja melebihi jam kerja. Itu salah satu ciri-ciri karyawan loyal. Nah, karyawan loyal itu syarat utamanya dia harus puas. Jarang sekali karyawan yang loyal, tapi dia nggak puas. Jadi kepuasan itu bisa menjadi satu tolak ukur sebagai variabel mediasi. Artinya gaji ini dan kinerja gaji dan karir harus bisa membuat seorang karyawan itu loyal, sehingga dengan dia loyal, gaji dan karir harus bisa membuat seorang karyawan itu puas dalam pekerjaannya. Kalau karyawan puas bekerja, enak dia bekerja, maka dia akan loyal. Nah, gitu dia. Oke, kita pakai konsep model seperti ini. Proses pengolahannya pertama sangat sederhana. Biasanya beberapa peneliti melakukan pengolahan dengan menguji terlebih dahulu antara gaji atau X ini dengan karir atau X2 ya, seperti X1 dan X2 terhadap Z tadi yang kita sebut sebagai variabel intervening, atau kita buat dia tadi kepuasan kerja ya. Diuji dulu. Jadi ini tidak dilakukan dulu. Mereka biasa fokusnya di X dan Z-nya dulu biasanya. Tapi ada yang model langsung X ke Y. Nah, itu hak peneliti ya. Kembali kalau misalnya model-model mau dia uji mau di mana dulu, itu hak peneliti. Nah, kita tidak bisa mencampur itu karena itu pemikiran dia, itu laptop dia, itu buku dia, itu jari dia mengerti dari hati. Oke, tapi pada umum seperti ini, biasanya beberapa peneliti akan menguji dulu X terhadap Z. Nah, ini kan model seperti ini kan mirip model irigasi linear berganda ya jatuhnya kan gitu. Makanya sebenarnya kalau dia dijalani step by step, sebenarnya tak seribet yang model pengembangan yang luas tadi sebenarnya. Oke. Setelah ini dianalisis, kemudian analisis berikutnya itu X-nya terhadap Y. Nah, itu dia. Jadi mau diuji juga pengaruh dari gaji dan karir terhadap loyalitas si karyawan tadi gitu, atau variabel independennya. Cuman ada beberapa juga hal yang saya lupa tadi konfirmasi. Intervening itu secara umum dia ada dua bentuk, ada dua jenis. Satu dia semi intervening, satu lagi dia murni intervening. Kalau dia semi intervening, artinya begini, variabel X itu dia bisa mempengaruhi Y, variabel X ini bisa mempengaruhi Y tanpa harus adanya variabel Z. Gitu dia. Kalau misalnya seandainya variabel X ini tidak bisa mempengaruhi Y tanpa harus melalui Z, maka dia murni intervening. Contoh yang murni intervening itu begini. Di zaman dulu, sebelum berkembang ya, kalau kita mau beli produk, orang nggak bisa beli tanpa ada niat terlebih dahulu, kan gitu. Ya kan, kalau kita mau beli suatu barang, perencanaan itu biasa kita munculkan dulu. Contoh misalnya dari rumah punya uang, saya mau beli mobil, nah itu sudah salah satu bentuk niat. Artinya, ketika dia sudah melakukan proses pembelian, maka dia jatuhnya keputusan. Makanya ada beberapa skripsi ya, penelitian kan dia ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian, pengaruh harga terhadap minat beli, itu dua hal yang berbeda. Nah, di zaman dulu sebelum ada perkembangan zaman dan perubahan budaya, seseorang itu tidak bisa, atau harga itu
tidak bisa mempengaruhi keputusan pembelian tanpa ada niat terlebih dahulu. Nah, itu. Jadi kalau misalnya seperti saya bilang tadi di rumah, kemudian lihat ada brosur, harga mobil misalnya zaman dulu sedang murah misalnya, itu adalah niat. Karena harga tadi muncul niat, dan akhirnya memutuskan pembelian. Itu dia murni intervensi. Nah, masalahnya di zaman sekarang hal itu bisa menjadi tidak berlaku karena ada perubahan sosial, budaya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan ada beberapa karakteristik atau beberapa populasi atau beberapa masyarakat yang masuk kategori shopaholic. Contoh misalnya gini, orang bisa beli sebuah produk tanpa ada niat. Bisa. Contoh, seorang mahasiswi misalnya, ini mahasiswi paling sering terjadi nih cerita di mahasiswi. Ke Medan Mall niat ke Medan Mall itu cuma jalan-jalan atau ke mall ya, kita mall mana saja. Itu niatnya jalan-jalan, berarti itu dia tidak ada cerita niat membeli produk. Nah, tapi pas lagi jalan di mall, tiba-tiba melihat suatu produk yang dia apa kita bilang ya lagi diskon besar-besaran misalnya, terbeli. Itu ya kasusnya sering kita jumpai sampai rumah, tadi ngapain aku beli ini karena gitu. Itu sering terjadi. Artinya niat di awal itu tidak muncul. Dia konstan ya, apa istilahnya saya lupa, ada istilah lainnya. Jadi barang itu terbeli tanpa sengaja gitu istilahnya. Maka dari itu niat itu atau Z tadi bisa terlewati. Kalau bisa kita bilang ini harga, ini promosi, mengaruhi keputusan pembelian tanpa ada niat di zaman sekarang bisa. Nah, itu disebut dengan semi intervention. Oke, saya harap semua bisa mengikuti ya. Kita lanjut tadi proses analisis. Ini proses analisis kedua, ini proses analisis yang pertama. X ke Z dulu dianalisis, kemudian lepas dari itu dianalisis yang kedua X ke Y-nya atau variabel independennya ke variabel dependen. Oke, kemudian proses analisis yang ketiga itu Z ke Y. Nah, ini biasanya modal proses analisis yang ketiga ini jarang dipakai karena ada beberapa yang mengatakan sudah satu paket nanti ketika dianalisis secara bersama-sama. Ada juga mengatakan kalau dia mau dipisah atau mau dibuat pengaruh Z-nya tanpa ada variabel X-nya di belakangnya, maka dia mengatakan kalau kita pakai model, kalau kita pakai model pengumpulan datanya pakai angketnya terus dipisah. Nah, karena kan membuat angket Z itu dia harus punya kaitan juga dengan X dan harus punya kaitan juga dengan Y untuk variabel itu. Kecuali dia pakai misalnya data-data yang skalanya rasio ya. Nah, gitu ya. Oke, jadi yang model ketiga ini jarang dipakai, tapi beberapa ada yang pakai. Oke, kemudian proses analisis berikutnya adalah pengaruh tidak langsungnya. Nah, jadi kan kalau kita pen analyze, itu kan ceritanya nanti sebenarnya itu cerita pengaruh langsung dan tidak langsung sebenarnya. Pengaruh langsungnya yang seperti saya bilang tadi, yang pertama ya, diuji pengaruh langsung antara X terhadap Z, kemudian pengaruh langsung X terhadap Y, kemudian pengaruh langsung ini jarang nih, Z jangan dulu tanpa adanya X ini jarang dipakai. Kemudian pengaruh tidak langsung, bagaimana bisa gaji tadi dan karir bisa membuat orang loyal melalui kepuasannya. Ini pengaruh tidak langsungnya. Kita mau lihat bagaimana pengujian X secara tidak langsung pengaruh. Oke. Kemudian ini beberapa judul, betul-betul judul yang dia pakai intervensi di dalamnya. Biasanya beberapa peneliti menyebutkan nama variabelnya secara langsung di dalam judul, contoh sepertinya di effect of service quality, kemudian using satisfied as an intervening, atau yang kedua bisa dia mengatakan bahwa dengan struktur modal sebagai variabel intervening, atau bisa juga dengan pengaruh gaji dan karir puasa serta dampaknya. Nah, dampaknya ini dia bisa kita asumsikan di dalam penelitiannya itu dia punya variabel intervening. Karena sifatnya tadi seperti saya katakan, salah satu sifat intervening adalah atau model pet analysis adalah ketika variabel dependent
memiliki dampak atau pengaruh dengan variabel atau terhadap variabel dependen lainnya, maka dia model path analysis di mana di dalamnya itu biasanya ada variabel dependen. Ada juga model yang keempat itu analisis pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian dengan dimediasi minat beli. Jadi ada dia dalam judulnya itu dia menyebutkan variabelnya dengan nama intervening, ada dia yang mengatakan serta dampaknya, ada juga dia yang menamainya dengan nama dimediasi. Nah, itu beberapa judul-judul yang dia biasanya menggunakan variabel intervening. Untuk alat sendiri, untuk alat model path analysis, beberapa peneliti merekomendasikan 3 alat ini. Terlepas dari banyak alat analisis ya. Kalau misalnya ditanya, emang SPSS tidak bisa? Ya, pada dasarnya bisa-bisa aja sebenarnya. SPSS bisa juga digunakan untuk mengolah data yang pakai intervening atau mau pakai EPIS, bisa sih. Bisa. Hanya saja banyak yang merekomendasikan memakai 3 alat ini. Ada dia Listrium, ada dia Smart PLS, dan ada AMOS ya. IBM SPSS AMOS. Kemudian masalahnya adalah menentukan kira-kira kita mau pakai alat yang mana. Jadi sebenarnya gini, alat-alat dalam pengolahan data itu sebenarnya kalau kita ibaratkan pisau, kalau kalian pernah memasak, ya, terutama perempuan, ya, pisau di dapur itu pada dasarnya kan dipakai untuk memotong apa saja pada dasarnya. Hanya saja bagi seorang koki, kalau kita ibaratkan bagi seorang peneliti, ya, kalau kita ibaratkan pisau tadi bagi seorang koki, pisau itu ada fungsinya dan dia punya kekhususan masing-masing. Contoh misalnya, ada pisau untuk roti, ada pisau yang dia dibuat, yang dia sengaja diciptakan, memang khusus untuk memotong roti, atau pisau yang khusus untuk memotong daging. Bukan berarti pisau untuk memotong daging tidak bisa digunakan untuk memotong roti. Pada dasarnya bisa. Hanya saja adalah jatuhnya dia kurang pas ya, kurang cocok. Ya. Itu sih sebenarnya bahasa mereka pada dasarnya. Jadi maka lebih cocok sebenarnya ketika kita mau menggunakan alat yang mana di dalam pengolahan data kita, itu yang harus kita pahami adalah tujuan dari alat itu dibuat terlebih dahulu. Contoh sederhana gitu, yang paling nampak dia itu antara EPIS dengan SPSS. Nah, itu paling nampak itu dia antara peneliti. SPSS, beberapa peneliti menganggap bahwa kalau penelitiannya itu menggunakan data-data nominal, saya harap semua sudah paham ya. Kalau skala data itu kan dia ada 4 ya. Saya ulangi nggak apa-apa ya. Kalau data itu kan ada 4 ya. Ada dia data nominal, ada dia data ordinal, ada dia data interval, dan dia ada data rasio. Nah, beberapa peneliti beranggapan bahwa SPSS itu lebih cocok untuk model data-data seperti yang pakai nominal sebenarnya. Nah, ketika dia digunakan untuk EPIUS, dia jadi kurang cocok gitu bahasanya. Karena EPIUS itu biasanya dia data-data numerik biasanya. Yang dia lebih cenderung ke skala rasio atau model data-data yang sifatnya itu panel EPIUS biasanya. Itu dia. Makanya kita kembali ke awal tadi, ketika kita mau pakai Listrium, PLS, atau AMOS, kita harus pastikan dulu kita mengenal alat itu terlebih dahulu sebelum kita pakai. Kalau dipakai sembarangan bisa aja sebenarnya, sama seperti halnya pisau tadi. Pisau di dapur itu bisa dipakai buat motong apa saja, buat motong ikan, motong daging, motong sayur, motong roti, motong kue, sebenarnya bisa aja. Hanya saja bagi seorang koki atau bagi kita seorang peneliti, saya bilang tadi, agak gimana, kurang pas gitu bahasanya. Kayak seorang koki dan melihat ada orang menggunakan pisau daging untuk motong roti, itu rasanya kayak gimana gitu kan jadinya. Benar bisa aja gitu. Untuk Listrium, di sini ada beberapa saya cantumkan. Apa itu Listrium? Sejarah perkembangan Listrium. Nah, ini dia salah satu model pengembangan dari Listrium seperti ini.
kemudian kelebihannya kekurangan listrik juga itu nanti bisa kita pahami bersama. Kalau saya nggak salah sudah saya share bahannya, dan di sini juga dia diminta sampelnya, diminta itu 200 ya untuk listrik. Jadi sebenarnya minimal sih sebenarnya untuk model yang kompleks ya. Oke. Kemudian juga di sini ada AMOS juga sama, hampir sama dengan listrik. Ini model pengembangan AMOS seperti yang terbentuk ini bentuk kerjanya. Untuk sampel sendiri dia sama sepakat bahwa AMOS dan listrik itu untuk sampel itu direkomendasikan skala besar. Ini dia model pendekatan dari AMOS. Dan terakhir ada PLS. PLS ini termasuk yang saya sukai. Salah satu kelebihan dari PLS adalah untuk asumsi itu dia tidak harus terpenuhi untuk dari PLS. Jadi dia bisa langsung mengolah data tanpa mengkhawatirkan apakah asumsinya itu tidak terpenuhi atau tidak gitu. Beda dengan kalau misalnya kita pakai SPSS kan ada asumsi normalitas dan seterusnya itu seperti terlebih dahulu. Tapi di PLS itu tidak dibutuhkan. Makanya dia dianggap powerful ya, karena tidak mendasarkan pada berbagai asumsi. Itu salah satu kelebihan dari PLS. Dan ini beberapa kelebihan dari PLS dan seterusnya. Untuk PLS sendiri berbeda dengan dari AMOS dan listrik tadi. PLS masih bisa melakukan pengolahan data dengan sampel kecil ya. Yang lain kan dia tadi mengharuskan sampel besar. Ya. Oke. Sekian dan terima kasih ya, sudah selesai. Berarti hanya itu saja ya. Oke, sebelum saya tutup terakhir, untuk masalah bagian websitenya misalnya, Pak saya mau tertarik dengan AMOS misalnya, saya tertarik dengan PLS. Untuk websitenya sangat sederhana, kalian bisa search aja di Google. Kalau AMOS, ketik saja AMOS, itu biasa nanti akan diarahkan ke website resmi AMOS-nya. Kalau untuk PLS juga sama, smart PLS, kemudian listrik juga listrik. Nah, setahu saya sejauh ini, yang saya nggak rekomendasi sebenarnya untuk bacakan ini. Saya rekomendasi untuk yang pro, yang memang dia original, yang dia berbayar sih sebenarnya. Yang saya tahu baru listrik itu sekitar untuk license-nya sekitar 3 jutaan, 6 juta itu terus tahun kalau saya nggak salah. Belum ada bajakannya kalau memang terjadi. Tapi untuk PLS dia ada versi studentnya, jadi itu free. Tapi dengan keterbatasan sampai di bawah 30. Tapi kalau untuk AMOS dan listrik saya belum tahu ada nggak versi free ya. Oke. Kira-kira itu saja yang saya sampaikan. Nggak banyak sih, kita hanya sekedar mengenalkan variabel intervening saja. Itu salah satu variabel dari 5 variabel yang saya sebutkan tadi. Ada tadi variabel independen, ada variabel dependent, ada variabel kontrol, ada variabel asing, dan ada variabel intervening. Jadi kita hanya mengenalkan tentang variabel intervening. Kalau untuk khususnya kita bisa diskusi di lain hari misalnya. Karena kalau kita mau bicara lebih konsentrasinya mungkin saya takut malah berat nanti, karena kan kita pahami dulu fondasi dari sebenarnya kedudukan dari variabel intervening itu dulu sebelumnya. Kalau dia sudah duduk kita pemahamannya di awal, apakah semua bisa dijadikan variabel intervening atau tidak, kan terkadang kan mahasiswa ini kan mereka kadang memasukkan variabel-variabel intervening itu berdasarkan rata-rata ya berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya. Pasti penelitian A dia pakai intervening ini maka dimasukkan. Tapi ketika kita mencoba untuk menanyakan reasonnya secara teoritisnya, mereka susah menyebutkan itu. Makanya dipahami di awal adalah tidak selamanya penelitian dahulu bisa menjadikan rujukan untuk posisi variabel intervening dari variabel itu. Makanya dia harus paling tidak kita pahami teorinya dulu. Maka di dalam teorinya itu dia bisa dikatakan sebagai variabel intervening atau tidak. Kalau tidak, jangan dimasukkan karena kesannya akan memaksa dan akan menjerumuskan peneliti yang lain yang mencoba untuk mereplikasi penelitian kita misalnya. Jadi gara-gara kita banyak peneliti yang menggunakan ini sebagai variabel intervening. Makanya dia fondasi teorinya itu harus kuat. Sama halnya dengan variabel
Sebenarnya sama halnya dengan variabel independen dan dependen. Ketika kita mengatakan variabel independen ini dia bisa mempengaruhi variabel dependen, maka teori juga harus kuat. Sama itu juga berlaku juga dengan variabel kontrol, variabel asli dan variabel lainnya. Maka sebenarnya konsep sederhana dari pembangunan atau membangun sebuah variabel atau memposisikan kedudukan sebuah variabel di dalam model kita, teori dulu harus kita kuatkan. Kalau teori sudah kuat, maka di jalan saya tidak gampang. Kalau masalahnya nanti yang misalnya teori sudah kuat, misalnya ini bisa mempengaruhi ini, tapi ternyata hasilnya itu membuktikan ternyata tidak berpengaruh. Itu biasa dua tuh masalahnya. Masalah pertama adalah indikator yang digunakan salah atau ukuran yang digunakan salah. Yang kedua, kalau dia misalnya modelnya pengambilan sampelnya menggunakan kuesioner, itu biasanya orang yang mengisi kuesionernya itu tidak serius. Nah, itu kecenderungan sering didapat. Nah, itu dia salah satu biasa dua hal yang menyebabkan terkadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, saya rasa itu saja. Kita lanjut ke diskusi. Saya lebih berharap kita banyak sesi diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, ini penjelasan dari narasumber kita luar biasa ya. Bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita. Di selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi peserta yang ingin bertanya, boleh bertanya secara langsung. Baik, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Ini pada bertanya PPT-nya kosong. Ini pesertanya sudah dapat bahannya semua sebenarnya atau belum? Baik, mungkin sambil menunggu ya Pak. Mungkin saya membuka pertanyaan ya. Jadi kan fenomenanya adalah banyak mahasiswa ya, khususnya untuk program S1 itu masih kebanyakan itu masih menggunakan regres gitu ya. Regres tadi juga sudah disebutkan oleh narasumber bahwa regres ini dekat dengan analisis jalur gitu kan. Mungkin Bapak narasumber bisa menjelaskan yang paling bisa membedakan antara regres dengan analisis PET ini ya, sehingga kebanyakan mungkin gini ya, mahasiswa itu ya Pak, dia harusnya menggunakan PET gitu, tapi karena dia belum tahu ya, ternyata dia menggunakan PET tapi dia mengaplikasikan regres gitu. Mungkin kira-kira apa yang bisa menjadi hal yang beda lah antara regres dengan analisis PET ini. Terima kasih pada Ibu Moderator ya. Ini saya nggak tahu nih pesertanya kemana semua. Ya. Semua kameranya nggak jelas. Semua kameranya off. Aduh, makanya lebih enak kalau gini offline gitu. Jadi tetap mukanya langsung deh. Oke. Itu tadi ketika kita mencoba meneliti ya, ini saya harap semua juga sepakat ya, kita punya persepsi bersama. Kalau kita mau meneliti, terutama untuk penelitian kuantitatif ya, kuantitatif, ketika kita mencoba kuantitatif biasanya model-model uji pengaruh ya. Misalnya kita mau lihat pengaruh gaji terhadap kepuasan kerja. Kita pertama harus pahami dulu apa memang benar di dalam teorinya itu sebenarnya gaji itu dia mempengaruhi kepuasan seorang pekerja, atau sebenarnya dia harus melalui satu lagi komponen atau variabel baru dia ke kepuasan kerja. Nah, ini yang banyak menjerumuskan orang dan memunculkan dulu tidak ada istilahnya namanya itu sampai intervening. Dulu semuanya kalau kita cerita intervening itu dulu ceritanya murni intervening. Nah,
karena banyak orang yang meneliti yang dianggap apa ya, fondasi teori yang tidak kuat, sehingga banyak ini ya, kalau bahasa orang ya, bahasa eh, zaman dulu, kebohongan yang diulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebenaran, kan gitu kan. Kalau semua orang bicara bohong itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Nah, di penelitian juga seperti itu. Ketika kesalahan yang diulang-ulang dan yang mengulang yang banyak, kesalahan itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Padahal sebenarnya tidak bisa seperti itu. Contoh sebenarnya seperti tadi. Banyak pasti peneliti atau kita bisa melihat beberapa penelitian melihat gaji itu bisa mempengaruhi loyalitas pengupasan. Misalnya gaji bisa mempengaruhi loyalitas dari karyawan. Nah, sebenarnya kita harus pahami dulu, apakah orang itu bisa loyal karena gaji. Nah, padahal sebenarnya ada hal lain yang harus memicunya. Salah satunya adalah mereka harus puas terlebih dahulu, baru dia ceritanya bisa ke loyalitasnya. Hanya saja di beberapa peneliti saat ini, ketika mereka untuk memaksakan gaji ke loyalitas, mereka menggunakan beberapa kata-kata berdasarkan pemikiran mereka bahwa ada orang bisa loyal karena gajinya besar. Hal itu disebabkan karena kebutuhan hidupnya yang tinggi mengharuskan dia harus tetap loyal. Makanya sebenarnya persepsi loyal di dalam karyawan itu bukan berarti dia tetap bekerja di situ. Loyal itu dia mencurahkan seluruh tenaga dia, pikiran dia melebihi apa yang standarnya. Itu salah satu ciri loyal. Banyak peneliti yang melakukan itu. Nah, untuk itu makanya fondasi dari teori itu harus kuat terlebih dahulu. Kalau untuk konsep dasar dari interfading itu sendiri, ini konsep dasarnya ya. Pertama, kita harus ngecek apakah kalau misalnya variable independent, kalau misalnya variable dependent kita itu memiliki potensi masih mempengaruhi variabel dependent lainnya, maka variabel dependent pertama tadi bisa menjadi variabel interfading. Itu harus kita pahami. Nah, kedua, yang kita pahami adalah apakah ada satu variabel yang menurut kita, kalau misalnya kita nggak menguasai teorinya, kita main logika berpikir aja lah misalnya. Apakah di dalam model penelitian kita ada satu sebenarnya variabel yang kita lewatkan, misalnya seperti itu. Contoh misalnya yang sederhana tadi, harga itu sebenarnya apakah dia bisa mempengaruhi orang membeli produk itu. Nah, kita main teorinya, kita main logika berpikirnya dulu. Orang kan kalau misalnya mau beli barang itu kan dia nggak langsung beli, dia harus ada niatnya terlebih dahulu, kan begitu. Maka dari itu kita bisa berasumsi bahwa jadi sebenarnya harus pakai path analysis agar dia nyambung dia modelnya. Ternyata harga itu bisa mempengaruhi keputusan, tapi dia harus melewati minatnya terlebih dahulu. Nah, itu dia. Makanya kalau kita mau menentukan apakah sebenarnya model penelitian kita ini atau penelitian yang kita lakukan ini sebenarnya dia lebih cocok pakai regression yang berganda, regression yang sederhana, atau sebenarnya lebih cocok pakai path analysis, itu kembali ke teorinya. Itu salah satu. Oke, kalau misalnya teori kita nggak kuat, kita bisa ambil rujukan yang kedua. Rujukan kedua itu adalah kita bisa mencari literaturnya dari beberapa peneliti dahulu. Ingat, mencari peneliti dahulu itu juga tidak boleh sembarangan. Kita harus pastikan juga bahwa si peneliti terdahulu ini dia punya dasar yang kuat juga di dalamnya ketika dia meletakkan variabel intervensi di dalamnya. Contoh misalnya kita mau lihat tadi harga mempengaruhi keputusan, kita bisa mulai beberapa literatur. Apakah sebenarnya ketika orang-orang yang melakukan penelitian antara harga dengan keputusan tadi, adakah mereka di dalamnya meletakkan variabel lain di dalamnya? Itu harus kita cross check juga. Kalau ada, maka lebih cocok sebenarnya. Ya, kalau lebih komplit, dia posisinya lengkap di mana dia ada variabel intervensinya misalnya. Tapi kalau misalnya tidak ada, seperti misalnya harga mempengaruhi minat, tidak ada lagi di penelitian lain ditemukan bahwa ada lagi di tengahnya itu apa gitu. Maka dia bisa kita katakan ini sudah sebaiknya lebih baik dengan regresi berganda atau regresi sederhana sudah cukup. Nah, begitu kira-kira. Oke, itu
Baik, dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya, kira-kira ada yang belum jelas, atau misalnya penelitiannya itu menggunakan analisis. Kesempatan ini jangan disia-siakan. Saya rasa Ini mahasiswa kita sudah mulai arah-arahnya ke intervening moderating ya. Karena yang lain saya perhatikan kampus-kampus lain sudah ke situ semua. Ada yang pakai variabel kontrol, ada yang pakai variabel asing, ada yang di dalam penelitiannya pakai 4 variabel sekalian. Gitu. Jangan hanya terfokuskan hanya jangan hanya terfokus di variabel yang x y nya saja sih sebenarnya. Sayang sekali rasanya gitu. ya, baik silakan peserta kembali untuk bertanya. Ini rata-rata ini hanya 2 orang peserta yang menghidupkan kamera ya. Padahal di aturan dari webinar kita ini harusnya menghidupkan kamera ya. Apa semangatnya sudah menurun ya? Tapi saya harap jangan sampai menurun sampai di akhir sesi nanti. Baik, silakan kami undang untuk sesi tanya jawab. Kita diskusi ringan aja. Misalnya, Pak, kalau saya mau buat intervensi kira-kira bagaimana? Ya. Saya nggak ada yang tertarik. Nggak ada ya. Ini 2 nih Kak, izin bahasannya. Oke. Fitri. Ya, silakan. Fitri Sagita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya Pak. Jadi Pak, dalam penilaian kuantitatif itu kan ada variabel namanya. Nah, jadi Pak, variabel yang terikat dalam variabel X itu termasuk hitungannya satu variabel sendiri atau masih dalam variabel X gitu Pak. Jadi kan terus yang variabel Z ini itu di dalam at analyze ini harus digunakan atau hanya sebagai penghubung antara variabel X dengan variabel Y gitu. Terima kasih Pak. Baik, ada pertanyaan dari Fitri Sagita tadi ya. Mungkin kepada Bapak narasumber, apa mau ditampung atau langsung dijawab, Pak? Saya jawab aja ya. Mungkin yang lainnya sambil menunggu apa kira-kira mau ditanya ya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Saudari Fitri ya. Model menentukan secara umum ada 2 ya. Ada di kualitatif, ada di kuantitatif. Nah, di model penelitian kuantitatif, pada dasarnya, pada umumnya, saya nggak cerita khusus dan lainnya. Kebanyakan ya. Model-model penelitian kuantitatif itu dia biasanya terdiri dari lebih dari 1 variabel. Bukan berarti satu variabel pun tidak bisa dijadikan sebagai penelitian kuantitatif. Contoh misalnya penelitian kuantitatif yang pakai 1 variabel itu bisa kita katakan misalnya judulnya analisis kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini kan di variabel ya, kan? Kepuasan kerja antara perusahaan A dengan perusahaan B. Nah, itu bisa jadinya ke kuantitatif, tapi variabelnya 1. Bisa seperti itu. Nah, itu ya nanti modelnya nanti bakal jadi jatuhnya ke uji beda gitu. Nah, tapi pada dasarnya kebanyakan terbuat dari kuantitatif dia lebih dari 1 variabel. Yaitu biasanya variabel independen atau bahasa Indonesia kita bilang variabel bebas ya. Variabel bebas yang sering kita simbolkan itu X. Bukan berarti penyimbolan lain tidak boleh ya. Itu kan hak peneliti ya. Mau ada simbol A, simbol B, simbol C itu terserah. Tapi kita bicara umumnya dan kebanyakannya mereka buat untuk variabel bebas itu X. Kemudian untuk variabel terikat itu Y. Nah, biasanya mereka uji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, kalau misalnya mereka mau uji lagi pengaruh variabel terikat dengan variabel terikat lainnya, maka dia jatuhnya variabel terikat pertama itu bisa dikatakan sebagai variabel intervening. Nah, saya ulangi ya. Ketika si peneliti mau menguji pengaruh bebas dan terhadap variabel terikat, ya kan? Variabel X terhadap variabel Y,
kemudian mau diuji lagi dampak dari variabel dia tadi dengan variabel dia lainnya, atau variabel terikat tadi dengan variabel terikat lainnya, maka variabel terikat pertama itu dia bisa dikatakan sebagai variabel independen. Makanya kalau kita mengatakan dia variabel dependent, agak bingung kita menyebutnya. Makanya beberapa peneliti dia mengkhususkan menyebut namanya sebagai variabel independen. Tapi bukan tidak kemungkinan ada beberapa peneliti mengatakan bahwa saya melakukan pengujian variabel bebas dengan variabel terikat dan melakukan pengujian variabel terikat terhadap variabel terikat lainnya. Ada seperti itu, ada. Karena pada dasarnya Z itu adalah variabel independen pada dasarnya yang akan diuji dengan terhadap variabel independen lainnya. Itu dasar sederhananya. Tapi karena nanti bakal menimbulkan kebingungan, maka dia disebut sebagai variabel independen saja. Makanya di dalam penelitian kalau kita melihat gambar kerangka konseptualnya, ada dia disimbolkan Y1, ada dia disimbolkan Z. Jadi kan kalau misalnya Y1 nanti diuji lagi pengaruhnya terhadap Y2. Gitu kira-kira. Saja saya rasa. Terima kasih, Pak. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab ya dari Fitri Sagita. Selanjutnya kita buka lagi sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Izin saya mau bertanya, Bu. Bahkan Rija ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya begini, Pak. Berapa kali membaca jurnal begitu, ada misalnya suatu variabel itu digunakan sebagai variabel independen. Lalu di jurnal lainnya variabel tersebut dijadikan sebagai variabel intervening begitu. Jadi sebenarnya apa ukuran variabel tersebut sebagai variabel intervening gitu. Jadi kan melihat dari dua jurnal ini dia bisa menjadi variabel independen gitu. Bukan variabel dependen, maksudnya kemudian bisa berubah kembali di pada penelitian yang lain menjadi variabel intervening begitu, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Rija ini ya. Mungkin mengakibatkan kebingungan akibat melihat beberapa jurnal ya. Mungkin akan diperjelas oleh Bapak narasumber. Silakan, Pak. Terima kasih para moderator dan saudari Rija ya. Ini ya. Rija ini. Oke. Makanya di awal itu ketika kita mencoba untuk melakukan penelitian yang menggunakan variabel intervening dan moderating, bukan moderating ya, intervening, selalu saya katakan biasanya kepada mahasiswa saya atau sepakatlah semua peneliti sepakat bahwa hal yang pertama yang menjadi perhatian itu adalah pemahaman kita terhadap teorinya. Dan teorinya itu jangan lihat kalau teori itu kan ada tiga kasta ya, ada tiga kedudukan ya. Ada dan middle, apply, dan grand theory. Yang dilihat itu adalah grand theory. Contoh sederhana gitu. Pada dasarnya kayak gini. Kalau kita runut ya, harga itu mempengaruhi minat itu mempengaruhi keputusan itu mempengaruhi kepuasan, dan kepuasan itu mempengaruhi loyalitas untuk membeli produk itu kan gitu ya kan. Tapi ada juga dia yang dia di-cut di ujung. Dia dipotong di ujung model kontennya. Dia cuma meneliti di ujungnya saja, pengaruh kepuasan kerja terhadap loyalitas atau pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen tadi membeli barang itu. Nah, ini sebenarnya tidak direkomendasikan kebanyakan peneliti. Ini tidak direkomendasikan. Karena kenapa? Sebenarnya boleh, tapi dengan syarat. Ketika dia melakukan pengujian itu, dia harus menyebutkan dimensinya. Itu dia. Dia harus menyebutkan dimensinya secara utuh. Di beberapa model ada beberapa
peneliti mengatakan bahwa dimensi itu bisa menjadi sebuah variabel. Contoh gini, kalau saya boleh share screen sekali lagi. Dia yang seperti ini. Ini ada model penelitian yang dia di-cut di sini, potong. Padahal kalau kedudukan sebenarnya variabel ini sampai dengan kemarin itu adalah variabel terikat. Tapi ketika kita mencoba nge-cut di sini, kita harus menyertakan semua ini dalam pengolahan, atau kalau misalnya dia ceritakan, makanya penting kan banyak orang mengatakan sebenarnya definisi tabel definisi operasional variabel itu berapa sih sebenarnya? Sebenarnya salah satu fungsi dari tabel definisi operasional variabel untuk melihat status dari variabel itu sendiri. Apakah sebenarnya itu dia, kalau kita lihat dalam teoritis, dia itu masuk kategori dari variabel bebas atau variabel terikat. Makanya di dalam ada kolom yang sering dihilangkan mahasiswa kita, itu kolom dimensi. Dimensi itu inilah dia nanti. Contoh misalnya ini bisa menjadi variabel yang uji pengaruh terhadap ini. Tapi dia harus disertakan. Tapi kan kita modelnya tidak seperti itu. Kita langsung model kita cut ini semua langsung masuk kemari. Nah, ketika kita mencoba melakukan cut di sini, boleh, tapi dengan catatan kedudukan teorinya harus kuat ya, dan dimensinya juga harus disebutkan. Nah, walaupun sebenarnya tidak direkomendasikan ya sebenarnya, karena nanti ketika kita mencoba untuk melakukan pengukuran terhadap kepuasan kerja, kita akan balik lagi kemari. Apa saja mempengaruhi kepuasan kerja? Banyak, ada gaji, ada karir, ada kompensasi, ada kepemimpinan. Nah, kebanyakan dari kita, hal-hal yang saya sebutkan tadi itu malah menjadi indikator, padahal itu sebenarnya dimensinya. Nah, dimensi itu muncul indikator lain. Nah, ini dia indikatornya. Contoh misalnya kita cut di sini, nah, ini mau diuji dua pengaruh, ini harus disebutkan semua di dalam definisi operasional variabel. Nah, itu menyebabkan kita kadang bingung. Masa ini kan biasanya pakai dia jadi posisi variabel dependen. Kenapa dia tiba-tiba di sini variabel bebas? Tidak juga. Sebenarnya tetap statusnya variabel independen yang diuji dengan independen lainnya. Tapi karena ada konsepnya hanya dua variabel di situ dan bukan tiga atau tidak ada mediasinya, maka dia tidak bisa tidak direkomendasikan pakai pet analyze. Tapi tetap harus dimensinya disebutkan sehingga tidak terjadi kebingungan. Itu yang tidak dilakukan banyak peneliti dan dihilangkan. Saya nggak tahu kenapa. Nah, itu dia. Kira-kira seperti itu ya. Apakah sudah dipahami atau tidak ya? Pak, mau nanya lagi. Boleh. Kalau misalkan pet analysis ini untuk sampel yang lebih dari 400 begitu. Jadi kalau misalkan istilahnya masih mahasiswa atau penulis pemula, kalau misalkan sampelnya itu di bawah 100, bisa nggak menggunakan pet analysis ini, Pak? Bahasanya tadi rekomendasi ya, bukan syarat mutlak ya, makanya saya selalu mengatakan di dalam metode metode tidak ada namanya syarat mutlak setahu saya, tapi biasa mereka cerita rekomendasi. Ada mungkin ya, tapi saya nggak tahu. Tapi biasanya kebanyakan sih di buku-buku saya baca mereka bahasa rekomendasi sebaiknya sama hanya ketika mengatakan bahwa sebenarnya kalau di bawah 30 bisa nggak diteliti. Gitu. Tidak, saya belum ketemu buku yang mengatakan tidak bisa atau tidak boleh diteliti. Tapi bahasanya tidak direkomendasikan. Nah, gitu di bahasanya. Tahu saya, tapi kalau misalnya buku ternyata ada buku yang mengatakan tidak bisa, itu ya obrolan malam ya. Jadi kalau misalnya di bawah 100 bukan tidak bisa, hanya saja beberapa mensyaratkan sampel besar. Hal ini disebabkan karena untuk alat yang digunakan seperti Amos dan Lisrael
itu hasilnya bisa bias kalau sampelnya terlalu kecil hasilnya. Bias ini bisa kita kategorikan misalnya sebagai bentuk dari tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, masalahnya di zaman sekarang sudah ada alat, salah satunya ya, alatnya namanya Smart PRS. Smart PRS ini dia bisa melakukan PET analyze dengan model sampel kecil. Nah, bukan berarti tidak bisa. Kalau misalnya kita mau buka penelitian dengan sampel kecil, bisa saja. Tapi kita pakai alat yang memang dia bisa digunakan metode PET analyze dengan sampel kecil. Salah satunya Smart PRS. Gitu kira-kira. Bukan berarti tidak boleh ya, atau tidak bisa ya. Tapi dia ceritanya rekomendasi. Kalau memang mau pakai sampel kecil, coba cari alat yang bisa dia mengakomodir itu. Kalau mau sampel besar, oke. Kira-kira seperti itu. Baik, Rija ini apa ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya, Rija ini? Ya Bu, sudah jelas. Terima kasih Pak. Jadi biasanya kalau bahasa rekomendasi itu efeknya itu bisa mempermudah kita gitu ya Pak. Kalau misalnya kita melakukan yang tidak sesuai dengan rekomendasi, itu mempersulit kita. Kita undang kembali untuk peserta yang ingin Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Masih kita tunggu yang ingin bertanya. Ya. Baik Pak, mungkin ini memperjelas aja gitu. Tadi kita ada Bapak narasumber ada menjelaskan tentang sampel gitu ya Pak. Jadi sampel kan biasanya dalam mencari sampel itu dari populasi umumnya menggunakan rumus Lovin gitu ya Pak. Nah, apakah memang cuma rumus Lovin yang bisa digunakan untuk dalam penentuan sampel gitu Pak? Ini mungkin agak melenceng ya dari analisis PET, tapi sebenarnya ada juga kaitannya karena di analisis PET juga menggunakan sampel gitu Pak. Baik, kalau untuk sampel, ini pembahasan kemarin ya dengan Pak Budi ini ya. Kalau saya, Pak Budi Dharma ya. Pak Budi Dharma kalau nggak salah visioner ya. Iya, dia ada cerita juga dengan sampel. Saya kemarin sempat juga. Oke, sebenarnya ya ada banyak peneliti beranggapan bahwa si peneliti tidak direkomendasikan memperkecil sampel. Sebenarnya ya, banyak peneliti beranggapan bahwa si peneliti atau kita yang melakukan penelitian tidak direkomendasikan memperkecil sampel jika sampel atau karakteristik sampel itu sudah sesuai dengan apa yang kita teliti. Contoh gini, bahasa sederhana, kalau sampelnya sudah homogen, ngapain lagi dikecilkan? Nah,
Ini kan masalahnya kan di kita ya, banyak kita mengecekkan sampel karena banyak hal. Contoh misalnya kita kurang biaya, waktu kurang. Sebenarnya faktor dominannya itu karena malas. Jadi sebenarnya sampel itu kalau misalnya karakteristiknya atau posisi kedudukannya sudah sesuai dengan yang kita cari, itu tidak perlu lagi dikecilkan. Makanya ada beberapa peneliti dia malah menghomogenkan sampelnya itu di populasi. Jadi populasi itu nanti bakal menjadi sampel, jadi semua populasi menjadi sampel. Karena gini, apalagi kalau model penelitian yang dia sifatnya menguji karakteristik manusia. Seperti yang kita pahami bersama, karakter manusia itu berbeda-beda. Ada banyak orang beranggapan bahwa kita nggak bisa mengatakan si A bisa mewakili si B dalam hal persepsi terhadap suatu sudut pandang. Makanya kalau kita cerita peneliti zaman dulu itu mereka jarang sekali menggunakan metode penentuan sampel di populasinya, itu mereka potong atau mereka cut gitu. Supaya apa? Salah satunya adalah karakter atau syarat responden yang mereka butuhkan itu sudah ada. Jadi kalau bisa dapatnya 200 ya 200. Karena mereka pahami bahwa manusia itu untuk sudut pandang terhadap sesuatu itu sebenarnya pasti berbeda dengan yang lainnya. Nah, walaupun sebenarnya ada namanya standar error di situ kan gitu kan. Mereka mengatakan seperti itu. Sampel itu kalau bisa sebaiknya jangan diperkecil atau di-cut. Tapi karena ya banyak hal dan perihal sehingga membolehkan dipotong, misalnya menggunakan Sofin. Salah satu Sofin itu ada yang beberapa peneliti mengatakan bahwa untuk yang sampel-sampel besar boleh di Sofin juga salah satunya sampel itu sudah homogen, ada yang modelnya sampel jenuh atau model sampel apa namanya itu yang menuju karakteristik tertentu misalnya seperti itu. Tapi tetap pada dasarnya dan saya sepakat bahwa sebaiknya penentuan karakteristik responden itu sudah ditentukan di dalam populasi sebenarnya. Tapi walaupun ya ada yang melakukan itu ya bahwa alam kan gitu kan ya, karena banyak yang mengatakan boleh ya kita tetap saya boleh-boleh saja sebenarnya mengecilkan sampel, tapi dengan catatan tadi sampel itu ya harus paling tidak minimal syaratnya adalah harus homogen salah satunya itu kira-kira. Ya gitu ya Pak Budi ya. Pak Budi dari sini. Nggak dengar ya? Nggak dengar. Baik, mungkin bisa menjawab pertanyaan sering juga menjadi pertanyaan dari mahasiswa. Baik, kita undang kembali bagi peserta yang ingin bertanya. Ini biasa kalau di kelas nih menurut ini saya main tunjuk ini. Kalau bisa ditunjuk kita tunjuk ya. Nah, tunjuk langsung. Karena online seperti tidak ada kehidupan gitu ya. Iya, cuman kita aja deh. Iya, yang kita khawatirkan ini hanya akun gitu, hanya akun tapi orangnya menghilang entah kemana gitu kan. Padahal ini satu kesempatan ya, kesempatan khususnya bagi calon peneliti yang saya dengar di sini peserta tetapnya itu pada akhirnya nanti harus menghasilkan satu penelitian ya. Kemudian di pembukaan dari webinar ini ada rekomendasi dari Bapak Dekan ya, agar peserta tetap ini nantinya ketika membuat tugas akhir itu bukan skripsi lagi, melainkan dia harus kan harusnya inilah kesempatan seperti ini itu nggak semua orang bisa gitu ya, jadi seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Baik, ada lagi?
Apalagi kalau mau mengajukan judul, kalau model judulnya model-model regresi berganda itu udah banyak sekali di UI. PEBI ya, Ya, PEBI ya. Tapi kalau model intervening, moderating yang ada variabel kontrol dan variabel asing itu sangat jarang sekali. Ya, kalau menurut saya, misalnya nanti para mahasiswa misalnya mengajukan dengan judul yang analisis PET ini, hampir 100, apa ya, di atas 50% ini hampir pasti diterima. Ya, rata-rata diterima. Karena jarang, gitu ya Pak. Oke, dipersilakan. Kita undang para peserta untuk bertanya. Sudah semakin berkurang sepertinya pesertanya. Karena Apa tadi masih ceritanya? ada di slide 2, sekarang tinggal di slide 1 saja ya. Oke. Oke, kita ada pertanyaan ini Pak dari kolom chat ya. Mungkin saya baca. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Wirda Saputri dari EKI 7G. Sebelumnya saya tidak on cam Pak, saya lagi di luar. Saya mau bertanya Pak, bedanya variabel moderating dengan variabel intervening apa ya Pak? Saya menemui judul ada misalnya promosi sebagai variabel moderating. Itu bagaimana ya Pak maksudnya? Mohon arahannya. Terima kasih. Saudari siapa cerita saja ini? Wirda Saputri. Putri ya. Oke, kita cerita tentang ciri-cirinya ya. Kalau dia intervening itu, dia itu punya ciri bahwa variabel ini sebagai mediasi atau bahasa lainnya dia variabel perantara. Ketika sebuah variabel ini bisa memediasi pengaruh antara X terhadap Y, maka dia intervening. Mediasi atau perantara, itu intervening. Nah, kalau misalnya variabel ini bukan dia memediasi, bukan ya, tapi dia punya sifat dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel X dengan variabel Y, maka dia moderating atau variabel moderasi. Gitu kira-kira. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau moderating itu variabel yang dia punya sifat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan biasanya variabel moderasi atau moderating ini diambil dari kelompok variabel independen. Jarang dia diambil dari variabel dependen. Rata-rata biasa diambil dari kelompok variabel independen untuk dijadikan sebagai variabel moderating. Nah, penentuan posisi yang moderating juga harus diperkuat dengan teori. Kemudian untuk intervening, dia variabel yang memediasi atau sebagai variabel perantara yang nanti di dalam pengujiannya ada pengaruh langsung dan tidak langsungnya. Nah, biasa dia diambil dari kelompok variabel dependent atau variabel itu dia. Ya, seperti itu. Baik, itu tadi ya penjelasan atas pertanyaan dari Wirda Saputri. Mudah-mudahan didengar ya dan dipahami. Ya, kalau mungkin bisa dikoreksi ya Pak. Saya pernah dengar gini, kalau dianalogikan ya variabel moderating itu misalnya seperti anak gitu ya. Jadi anak ini bisa memperkuat hubungan dari orang tua ya. Bisa juga memperlemah hubungan dari orang tua. Saya pernah dengar itu dari salah satu dosen itu Bu Nurwani gitu ya. Jadi saya pernah dengar itu. Saya pikir itu gampang diingat ya sebagai analogi begitu. Saya Pak ya. Tapi susah juga kalau kita mengatakan bahwa anak itu bisa memperlemah ya. Memperlemah maksudnya merenggangkan hubungan gitu, bisa memperkuat hubungan, bisa merenggangkan hubungan karena bisa dari anak ini bisa orang tua itu bisa lebih
apa ya, lebih lebih kuat hubungannya, bisa juga gara-gara anak orang tua berantem kan seperti itu. Oke, Kita eh, boleh ambil contoh lain ya, Bu Nurul ya. Kalau contoh ya misalnya kita silakan mau Pak. teliti, misalnya gini gambarnya. Misalnya harga itu kan teorinya ya bisa mempengaruhi niat orang untuk beli, ya kan, misalnya biasa perempuan ya. Ada dapat informasi misalnya harga jilbab yang biasanya 100.000 tiba-tiba 30.000 dengan informasi. Berarti kan harga itu kan mempengaruhi niat seorang. Jadi kan karena harganya murah, jadi niat beli untuk beli jilbab tadi kan semakin tinggi karena harganya murah. Oke. Nah, kira-kira apa yang menjadi moderating? Moderatingnya itu bisa kita ambil dari variabel independennya. Salah satunya apa? Tempat. Tempat itu yang paling sering digunakan sebagai variabel moderating. Dan tempat itu bisa memperkuat keinginan orang yang membeli karena harga murah atau malah memperlemah. Kalau tempatnya misalnya gini, ada jilbab itu murah misalnya, tadi biasa harganya 50.000 jadi misalnya 20.000 gitu kan. Tapi tempatnya di Jawa. Kan itu malah jadi memperlemah, yang tadinya seharusnya agak niat untuk belinya tinggi gara-gara murah, tapi karena tempatnya di Jawa kan jadi lemah, nggak jadilah jauh kali, nah, hilang niatnya jadi malahan kan gitu. Tapi dia akan semakin kuat kalau tempatnya dekat, misalnya depan kampus kita ada jilbab murah itu, dekat-dekat tinggal jalan sampai. Nah, jadi niatnya akan semakin kuat, keinginan untuk beli jadi tinggi. Bahkan gara-gara itu, gue permisi kamar mandi rupanya beli jilbab, itu sering kejadian biasanya. Gitu kira-kira. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita diskusikan. 21. Baik, silakan. Kami undang kembali yang ingin bertanya. Ini 21 minus 3 nih. Minus 4 ya. Moderator, pembicara, Pak Budi, bukan ya. Jadi semuanya hanya ada sekitar 18 ya. 18, 17 ya. Kemana semua? Baik, silakan yang ingin bertanya. Mungkin nggak ada lagi ya Pak yang mau bertanya. Kalau nggak ada, maka sesi berikutnya. Kalau nggak ada, mungkin jadi katanya ada mungkin tugas. sebelum ya Pak, Katanya ada tugas yang harus diberikan. ada tugas yang harus diberikan ya. Kalau ke saya, Kalau saya sih, kemarin biasanya setiap kali pemateri, biasa pemateri memberikan tugas untuk dikerjakan oleh peserta ya. oh gitu. Ya, Saya nggak ada disampaikan. Coba perwakilan dari mahasiswa, apakah benar atau salah? Mana nih? Salah satu aja. Iya Pak. Ah, ada kan? Itu ada tugas dikasih oleh pemateri. Kita kasih tugas. Oke, boleh dicatat bersama untuk tugas ya. Supaya menjadi salah satu jaminan bahwa kalian memahami apa sebenarnya parameter planning. Jadi tugas yang harus kalian catat itu pertama adalah saya mau kalian cari, nggak usah 1 deh, 5. Saya mau 5 jurnal. Oke, 5 jurnal, 3 internasional dan 2 nasional yang dia di dalam penelitiannya menggunakan variabel interplanning. Oke. Kalau sudah dapat 5 ya, 2 nasional, 3 internasional. Oke, dalam tugas itu pertama saya mau kalian catat. Judul dengan jurnalnya, jurnal apa, kemudian judulnya apa. Kemudian yang kedua, kalian tulis apa rumusan penelitian yang digunakan. Ini supaya kalian lebih paham apa perbedaan rumusan penelitian model penelitian PET atau sejalur dengan yang model regresi biasa. Oke, rumusannya dicatat. Kemudian kalian gambar
kerangka konsep penelitiannya. Nah, ini agak harus gimana kan? Karena biasanya jurnal itu jarang pakai kerangka konseptual, jadi kalian harus mampu menggambarnya. Tadi sudah beberapa ada mau contoh model ya, kalian bisa menggambarkannya. Berarti kalian harus bisa mengidentifikasi dulu terlebih dahulu apa saja variabel yang digunakan di dalam jurnal itu, baru bisa kalian gambar. Oke, sudah 3 ya. Tadi saya mau kalian catat judul dan jurnal. Yang kedua saya mau kalian catat rumusan. Kemudian yang ketiga saya mau kalian gambar kerangka penelitian, model penelitiannya, contohnya sudah ada. Oke, yang keempat saya mau kalian tulis atau catat juga mereka pakai alat apa. Kalau analisisnya sudah jelas ya, biasa pakai PET ya. Tapi biasanya setiap jurnal itu alat yang digunakan beda-beda. Saya mau kalian tulis alatnya alat apa, namanya, itu saja. Jadi itu tugasnya. Ini untuk memastikan sebagai asuransi atau bukan asuransi, sebagai jaminan supaya kalian benar-benar paham benarnya interpending itu modelnya seperti apa, dan tidak boleh sama. Kalau bisa, kalau sama berarti dicoret, jadi kurang kan. Itu kira-kira tugasnya ya. Sudah dicatat semua atau ada yang belum mencatat? Sudah ya? Sudah, Pak. Atau belum? Sudah. Oke. Keluar semua suaranya. Sudah, Pak. Ada yang mau ditanya tentang tugas? Ini Pak, tentang tugas. Ini kan jurnalnya itu apakah mengenai dengan penelitian kami juga gitu? Kalau mengenai judul penelitian lebih bagus. Kenapa? Ini juga bisa membuat kalian paham sebenarnya ada enggak potensi variabel yang seharusnya ada tapi tidak kalian masukkan. Ini juga memastikan bahwa ada nggak variabel yang kalian lompati. Contoh misalnya kalian meneliti pengaruh harga terhadap keputusan. Nah, dari beberapa literatur nanti kalian bisa ketahuan itu. Sebenarnya ada nggak variabel yang kalian lompati yang seharusnya di dalam tengah-tengahnya itu ada minat tapi kalian tidak sebutkan. Nah, itu lebih bagus. Atau bisa juga sebagai acuan bahwa sebenarnya penelitian kalian ini tanggung atau tidak. Contoh misalnya hanya meneliti pengaruh harga terhadap minat. Percuma kalau cuma melihat minatnya saja, tapi kalau tidak diputuskan bagaimana kan gitu kan. Sama halnya kalau misalnya kita melakukan strategi pemasaran untuk menarik minat, kan gitu. Kalau cuma sebatas minat buat apa? Kita butuh mereka beli. Kita butuh mereka memutuskan untuk membeli produk kita. Ya. Jadi ketahuan nanti apakah di dalam penelitian kalian ada variabel yang kalian lompati atau sebenarnya penelitian kali ini kelasnya kelas tanggung gitu, bahasa sederhana ini, nggak sampai habis, nggak sampai tuntas ya, gitu kira-kira. Ada lagi? Tidak ada, maka sudah jelas ya itu menjadi tugas yang harus disiapkan. Ini tugasnya sudah tahu ya dikumpul kapan gitu ya Pak? Kabarnya katanya dikumpul di akhir ya, saya kurang tahu, informasinya kurang dapat. Saya pikir sudah tahu lah. Ya. Saya dapat kabarnya, dapat tugas ya gitu aja. Apakah kumpul di hari ini juga atau nanti di akhir, itu saya kurang dapat informasinya. Ya. Saya pikir setiap pesertanya sudah tahu lah ya. Dari awal sudah diberitahu ya. Baik, mungkin masih kita buka kesempatan tanya kalau memang masih ada. Oke, tapi kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan ya Pak. Ya, boleh. Karena kalau kita tunggu juga nggak ada kan. Tapi memang sudah jelas. Ya, mungkin kita minta close statement lah dari narasumber ya. Silakan Pak. Ada closing statement ya. Oke ya, closing statement dari saya. Ini kan kita temanya step by step ya. Kalau kita cerita step by step kan dia langkah demi langkah ya. Sebenarnya untuk menjadi seorang peneliti
banyak langkah yang harus kita gapai, banyak langkah yang harus kita langkahi ya, atau kita capai. Kalau saya lebih menganjurkan dalam proses melangkah itu, dalam proses melangkah itu ada hal yang dicoba gitu, ada hal yang dikerjakan. Contoh misalnya saya mau jadi peneliti, langkah pertama yang harus saya gapai adalah pemahaman saya terhadap variabel itu sendiri misalnya. Maka kita bisa untuk lebih memahamkan itu, kita bisa mencoba untuk melakukan modelnya itu by research, atau kita bisa langsung praktek pelan-pelan gitu. Mulai dari menentukan kira-kira variabel apa yang mau coba kita teliti dan kenapa dia disebut variabel, apa sebenarnya ukuran dari variabel itu sendiri, dan bagaimana sebenarnya kedudukan dari variabel itu juga pertama menjadi dasar kita ketika kita membuat judul. Jadi dia modelnya step by step, mulai judul, kemudian bagaimana menentukan masalah, dan seterusnya. Dan kalau kita cerita metodologi penelitian, itu rujukannya banyak sekali. Dengan berbagai metode, dengan berbagai model, dan dengan berbagai alat. Ya. Jadi kalau memang kita mau fokus di dalam penelitian kita, memang sebenarnya tidak ada sempurna ya. Saya sendiri sebenarnya tidak bisa dikatakan tahu semua. Contoh misalnya kalau kita mau mengkaji variabel kontrol ataupun variabel asing, itu termasuk salah satu dari variabel yang belum saya kuasai gitu, tapi dalam proses. Makanya kita sebagai peneliti ini, walaupun sudah katakan sekelas guru besar, itu tidak terlepas dari terus belajar. Karena kalau kita cerita menjadi seorang peneliti, ilmu yang mau dipelajari itu sangat banyak dan sangat luas kan. Karena perkembangan zaman ini menimbulkan model-model penelitian terbaru. Contoh seperti misalnya intervensi. Intervensi kan baru booming kan di tahun-tahun era 20-an, era milenial. Di zaman dulu itu jarang sekali dipakai. Apalagi variabel kontrol. Variabel kontrol sendiri saya rasa masih sangat asing ya di kalangan mahasiswa PI. Apalagi variabel asing. Nah, itu dia. Itu menjadi salah satu hal yang harus kita pertimbangkan. Kalau kita memang mau concern, atau kita memang benar-benar seorang peneliti, jangan pernah berhenti untuk belajar, dan jangan pernah merasa cukup. Saya sendiri nggak pernah merasa cukup, makanya saya terus belajar dan terus belajar. Kita bisa belajar melihat dari beberapa pengalaman peneliti yang sudah melakukan penelitian, berbagi pengalaman. Misalnya kita bisa sharing informasi, ada variabel baru nih, bagaimana modelnya, bagaimana kedudukannya, bagaimana sistemnya, kira-kira seperti itu. Apalagi kita masih muda ya, saya juga pernah merasakan menjadi seorang mahasiswa ya, sekarang sudah tidak lagi. Dulu waktu S1 di mana saya masih belum tahu, saya baru mengenal apa itu variabel dan seterusnya, sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Pokoknya terus belajar dan terus belajar, karena tidak akan pernah cukup, saya rasa. Itu saja. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber ya. Mungkin itu tadi penjelasan dari Bapak narasumber, sangat luar biasa ya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua ya, bisa kita aplikasikan dalam penelitian kita. Ya, mungkin sesi selanjutnya harusnya kita ada ini ya Pak, ada penyerahan piagam ya kepada narasumber, tapi karena kita online, mungkin nanti piagam akan dijapri ya Pak. Dan seharusnya ada sesi foto bersama, mungkin kita foto online aja ya. Diharapkan semuanya menghidupkan kameranya, ya. Jadi kita tahu nih mana yang memang betul-betul serius ya. Yang matikan kamera ini dipertanyakan ini kemana orangnya. Tinggal Silakan. 16 loh ini. Ya, tinggal 16. Baik, silakan dihidupkan kameranya. Fitri Sagita, Vira, Aulia Rahma. Semakin berkurang. Putri Nandita, Saldawiyah, silakan.
18, 18 kurang 4, berapa itu? 14. Baik ya, kita foto ya. Silakan senyum. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dr. Nur Ahmadi Birahmani. Ya. Mungkin untuk Ibu Ketua ada yang mau disampaikan, Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Pak narasumber yang luar biasa. Semoga ilmu yang sudah diajarkan berkah, bermanfaat, serta menjadi amal jariah ya Pak. Kemudian buat Ibu moderator yang juga luar biasa telah memandu acara kita dengan sangat baik. Kepada adik-adik juga, saya mohon nanti setelah ini kita masih ada Zoom ya, khusus kita ya. Karena ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Jadi nanti setelah bapak-bapak dan ibu-ibu moderatornya mungkin live, adik-adik boleh stay sebentar saja ya. Baik, Oke. Bu. Ya, Bu. Oke, mungkin yang Zoom lanjutan ini tidak usah direcord ya Pak Budi, karena internal. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup ya pertemuan hari ini. Webinar PB Intensive Research Class dengan tema metode penelitian kuantitatif, yaitu pengenalan PET analisis atau analisis jalur. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas partisipasi dalam webinar kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Naya, terima kasih Pak Madi. Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih Bu Ketua, Terima kasih, Bu Bu. moderator. Terima kasih, Pak Madi. Terima kasih Bapak Terima kasih narasumber. semua. Terima kasih Pak Budi. Izin live ya. Izin di Pak Ya, Ibu. Thank you. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you, Pak. Sampai ketemu lagi. Oke, baik adik-adik, masih ada waktu kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Bu. Saya daripada kita buat link Zoom yang lain, ini Iya, saja kita sekalian. pastiin. Ya, Pak Budi mungkin nggak usah direcord ya. Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi lagi sibuk. Masih record nih. Ya, Bu, masih record. Pak Budinya masih pelatihan di Grand